Kerajaan Sidenreng dan Rapang. Dulu dua kerajaan kembar yang diperintah oleh dua orang raja, kakak beradik. Oleh karena itu, tidak ada batasan yang tegas memisahkan kedua wilayah kerajaan tersebut. Kini, kedua kerajaan tersebut telah menjadi Kabupaten Sidenreng Rapang, atau bagi masyarakat Sulawesi Selatan lebih mengenalnya dengan singkatan Kabupaten Sidrap. Dalam Lontara Sidenreng Rapang, hanya menggambarkan bahwa penduduk di kerajaan Sidenreng dan Rapang hanya dapat dibedakan saat panen padi. Yang memanen padinya ke arah utara itulah rakyat Rapang, sementara yang memanen padinya ke arah selatan itulah rakyat Sidenreng. Selain itu, kedua rajanya juga pernah berikrar. Mate ele Rapang, mate arawengi Sidenreng, mate arawengi Rapang, mate ele Sidenreng. Artinya, apabila rakyat Rapang meninggal ketika pagi hari, maka rakyat Sidenreng meninggal di sore hari. Sebaliknya, apabila rakyat Rapang meninggal ketika sore hari, maka rakyat Sidenreng meninggal di pagi hari. Nama Sidenreng untuk pertama kalinya diberikan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh 8 orang bersaudara dari Sangala, tanah Toraja yang hijrah meninggalkan daerahnya akibat kezaliman rajanya. Lama Daremeng yang tidak lain adalah saudaranya juga. Adapun nama-nama 8 orang bersaudara tersebut diantaranya Lawewangiri, Latogelipu, Lapa Sampoi, Lapa Kolongi, Lapa Babari, Lapa Naungi, Lama Pesesu, dan Lama Patunlu. Menilik nama-namanya yang tidak berciri Toraja, maka diduga mereka bukanlah penduduk Sangala asli etnis Toraja, melainkan mungkin berasal dari kerajaan Lu. Diperkuat oleh sebuah sumber yang mengatakan bahwa Sangala dahulu pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan Lu. Pemberian nama Sidenreng adalah untuk memperingati peristiwa mula pertama kedatangan mereka di tempat itu dengan cara saling bergandengan tangan. Sidenreng atau Sirenreng dalam bahasa Bugis masuk ke danau untuk mandi dan mengambil air. Danau itu kini dikenal dengan nama Danau Sidenreng. Dari peristiwa itu, maka wilayah tersebut diberi nama Sidenreng. Namun orang Bone, Sopan, dan Wajo menyebut tempat itu dengan nama Tanah Aja Tapareng. Artinya, daerah yang berada di sebelah barat Danau Sidenreng dalam bahasa Bugis. Danau disebut Tapareng, sementara barat disebut Aja atau Riaja. Di daerah Aja Tapareng ini, kemudian terbentuk 5 kerajaan-kerajaan lokal, yaitu Sidenreng, Rapang, Saweto, Supa, dan Alita. Kerajaan-kerajaan inilah yang sesungguhnya disebut 5 Aja Tapareng. Sekarang 5 Aja Tapareng ini nampaknya diperluas wilayahnya yang meliputi bekas Afdeling Parpar, yakni Kabupaten Baru, Kota Parpar, Kabupaten Pinran, Kabupaten Sidenreng Rapang, dan Kabupaten Endekang. Selanjutnya mengenai Rapang. Kota Rapang berasal dari kata Rapeng, dahulu sungai yang mengalir di Rapang. Sangat lebar dan bagian hulunya tumbuh hutan belukar yang lebat. Apabila turun hujan maka dahan-dahan itu hanyut dan membentuk daratan. Itulah yang disebut Rapang. Artinya rapang-rapang dahan atau ranting yang hanyut, kemudian membentuk tempat pemukiman. Sidenreng dan Rapang kemudian menjadi 2 kerajaan kembar. Menurut Lontara Sidenreng dan Rapang, raja-raja yang memerintah di 2 kerajaan ini berasal dari Sangala, Toraja. Meskipun ada pula versi yang mengatakan berasal dari Tumanurung, sosok manusia yang turun dari langit atau tidak diketahui asal-usulnya. Seperti halnya cerita-cerita kemunculan berbagai kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Diceritakan bahwa setelah Lama Daremeng serta ke-8 saudaranya telah meninggal, maka salah seorang anaknya yang bernama Balopatina bersama istrinya, Datu Patila menyusul ke Sidenreng. Tetapi setelah mengetahui bahwa orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka ia memutuskan untuk tinggal di Rapang. Di sanalah ia melahirkan 3 orang anak, yaitu Lama Limbureng, Witipu Ulang, dan seorang lagi tidak diketahui namanya. Lama Limburenglah kemudian yang diangkat menjadi raja pertama Sidenreng dengan gelar Adatuang Sidenreng, sedangkan Witipu Ulang dinobatkan menjadi raja pertama Rapang dengan gelar Arung Rapang. Sementara versi Tumanurung mengatakan bahwa Adatuang pertama Sidenreng ialah Manurung Ngeri Bululor, dan Arung pertama di Rapang adalah Witipu Ulang. Kedua kerajaan tersebut
masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri. Di kerajaan Sidenreng kepala pemerintahannya bergelar Adatuan. Pada pemerintahan Adatuan, keputusan berasal dari 3 sumber yaitu Raja, Pemangku Adat, dan Rakyat. Sedangkan di kerajaan Rapang rajanya bergelar Arung Rapang dan menyandarkan sendi pemerintahannya pada aspirasi rakyat. Demokrasi sudah terlaksana pada setiap pengambilan kebijakan. Demokrasi bagi kerajaan Rapang adalah sesuatu yang sangat penting. Salah satu bentuk demokrasinya adalah penolakan diskriminasi gender. Perbedaan gender tidak menjadi masalah, khususnya bagi kaum wanita, untuk meniti karir sebagaimana layaknya kaum pria. Buktinya adalah emansipasi wanita sudah ditunjukkan dengan seorang perempuan yang menjadi rajanya, yaitu Raja Dangku, raja ke-9 yang terkenal cerdas, jujur, dan pemberani. Wanita yang kemudian dikenal sukses menjalankan roda pemerintahan di zamannya. Pada saat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember tahun 1949, berakhirlah dinasti Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rapang. Ketika bumi Indonesia kemudian melepaskan diri dari belenggu penjajah. Ketika pecik kemerdekaan menggema di santero Nusantara, Kerajaan Sidenreng lebih awal menunjukkan watak nasionalismenya dengan bersedia melepaskan sistem kerajaan mereka. Padahal sistem itu sudah berlangsung lama. Sampai 21 kali pergantian pemimpin, mereka memilih berubah dan menyatu dengan pola ketatanegaraan Indonesia. Kerajaan akhirnya melebur menjadi Kabupaten Sidenreng Rapang, dengan bupati pertamanya Haji Andi Sapada Mapangile. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Sidenreng, Rapang dilakukan pemilihan umum untuk memilih bupati secara langsung pada tanggal 29 Oktober tahun 2008 lalu. Di daerah ini pernah hidup seorang tokoh cendekiawan Bugis yang cukup terkenal pada masa Adatuang Sidenreng dan Adatuang Rapang. Adatuang adalah semacam pemerintahan distrik di masa lalu yang bernama Nenek Malomo. Dia bukan berasal dari kalangan keluarga istana, akan tetapi kepandaiannya dalam tata hukum negara dan pemerintahan membuat namanya cukup tersohor. Sebuah tatanan hukum yang sampai saat ini masih diabadikan di Sidenreng, yaitu Naya Adi Edenak Ambo Deto Nakana, artinya sesungguhnya adat itu tidak mengenal bapak dan tidak mengenal anak. Bijaksana itu dikeluarkan Nenek Malomo ketika dipanggil oleh raja untuk memutuskan hukuman kepada putera Nenek Malomo yang mencuri peralatan bajak tetangga sawahnya. Dalam Lontara Lato, Nenek Malomo disepadankan dengan tokoh-tokoh Bugis Makassar lainnya, seperti Ilagaligo, Uangrima Galatung, Kajau Lalido dan sebagainya. Keberhasilan panen padi di Sidenreng karena ketegasan Nenek Malomo dalam menjalankan hukum. Hal ini terlihat dalam budaya masyarakat setempat dalam menentukan masa tanam melalui musyawarah yang disebut tudang sipulung. Tudang sama dengan duduk, sipulung sama dengan berkumpul, atau dapat diterjemahkan sebagai suatu musyawarah besar yang dihadiri oleh para palontara ahli mengenai buku lontara dan tokoh-tokoh masyarakat adat. Melihat keberhasilan tudang sipulung yang pada mulanya diprakarsai oleh Bupati kedua Bapak Kolonel Arifin Numang sebelum tahun 1980. Terima kasih telah menonton Infonia. Jangan lupa dukung Infonia dengan cara like and subscribe, tekan tanda lonceng, agar selalu mendapatkan informasi tentang video terbaru dari Infonia.